Hai, di saat ini kita akan belajar tentang aljabar yang di dalamnya ada persamaan dan ketidaksamaan. Selamat mengikuti video ini, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saat ini kita akan belajar tentang aljabar dan pembelajarannya. Yang pertama, Introduction of Aljabar. Perhitungan yang kita hadapi setiap hari adalah perhitungan-perhitungan aritmatika. Misalnya 12 tambah 10, atau 5 kali 2,5, atau dalam pengurangan 100 kurang 50, atau dalam pembagian 2/5, dan sebagainya. Dalam aritmatika, sering huruf digunakan sebagai singkatan dalam satuan ukuran. Misalnya panjang pekarangan 9M. 9M ini artinya 9 meter. Atau orang menyimbolkan 2 pisang dan 3 roti dengan singkatan yaitu 2P tambah 3R. Lain halnya dalam aljabar, misalnya bilangan yang belum diketahui akan dijumlahkan dengan bilangan yang diketahui, direpresentasikan dengan menggunakan sebuah huruf. Misalnya X tambah 10, 5 kali Y, W kurang 500, atau C per D. 2P tambah 3R dalam aljabar itu artinya 2 dikalikan dengan sebuah bilangan yang belum diketahui atau tidak diketahui, hasilnya kemudian dijumlahkan dengan hasil dari perkalian antara 3 dengan bilangan yang tidak diketahui atau belum diketahui, 3R. Jadi P dan R dalam hal ini adalah bilangan-bilangan yang tidak diketahui, sehingga direpresentasikan dengan huruf P dan R. Di sekolah dasar, pembelajaran penjumlahan dengan menggunakan bilangan yang belum diketahui atau tidak diketahui biasanya dilakukan dengan seperti contoh ini, titik-titik tambah 2 sama dengan 6. Di sekolah dasar biasanya titik-titik itu dibiarkan kosong atau dengan menggunakan kotak kosong. Kemudian kotak ini yang akan diisi oleh siswa, sehingga menyebabkan pernyataan itu benar. Dalam kotak titik-titik tambah 2 sama dengan 3, jadi kotak itu akan diisi oleh siswa. Sedangkan untuk sekolah menengah, bilangan yang tidak diketahui tidak lagi menggunakan kotak kosong atau titik-titik, tetapi sudah menggunakan huruf. Misalnya X tambah 2 sama dengan 6. Kemudian siswa diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi sehingga pernyataan X tambah 2 sama dengan 6 bernilai benar. Perlu diingat bahwa penggunaan huruf atau kotak merepresentasikan bilangan yang tidak diketahui tidak sama dengan penggunaan huruf untuk merepresentasikan variabel dalam fungsi. Perhatikan contoh berikut, misalnya Y sama dengan 2 tambah X. Dalam contoh ini, X dan Y disebut variabel, sedangkan 2 itu merupakan konstanta, bilangan konstan. Nilai Y ini akan bergantung dari nilai X. Misalkan kita menggantikan X dengan 0, berarti nilai Y-nya sama dengan 2 tambah 0 yaitu 2. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Jika kita mengganti X dengan 1, Y sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti ketika X1, Y sama dengan 3, dan seterusnya. Perhatikan gambar yang ditampilkan pada slide. Gambar ini merupakan puncak pegunungan di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu contoh
untuk menggambarkan tentang persamaan aljabar dan ekspresi aljabar. Misalnya dalam slide ini contohnya tinggi Gunung Rainier 14,410, sedangkan tinggi Gunung McKinley itu 20,320. Berarti ekspresi aljabarnya 14,410 tambah X adalah ekspresi aljabar, sedangkan persamaan aljabarnya 14,410 tambah X sama dengan 20,320 adalah persamaan aljabar. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk menyatakan persamaan aljabar. Saat ini Anda diberikan kesempatan untuk melatih pemahaman Anda dengan soal berikut. Misalnya, luas segitiga A dengan panjang alas B dan tinggi H, yaitu jadi luas segitiganya itu 1/2 kali B kali H seperti gambar itu. Luas segitiga itu 1/2 alas kali tinggi, di mana di sini alasnya B dan tingginya H. Pertanyaannya, tentukan luas segitiga jika B sama dengan 30 meter dan H sama dengan 55 meter. Jadi Anda diberikan kesempatan untuk latihan soal ini. Kemudian kita lihat lebih lanjut tentang persamaan dan pertidaksamaan. Di slide ini ada contoh persamaan X tambah 5 sama dengan 12. Penyelesaian untuk persamaan X tambah 5 sama dengan 12 adalah kita diminta untuk menentukan nilai X, sehingga nilai X tersebut bila diganti di situ akan membuat pernyataan itu bernilai benar. Jadi nilai X itu nilai berapa, sehingga nilai tersebut atau bilangan tersebut jika dijumlahkan dengan 5 hasilnya 12. Sudah tentu adalah 7, karena 7 tambah 5 sama dengan 12. Penyelesaian persamaan itu dapat ditulis dengan menggunakan notasi himpunan. Jadi tampak seperti slide yang dapat Anda lihat. Kemudian pertidaksamaan, contohnya seperti yang ada dalam tayangan slide. 2X kurang 6 kurang dari 10. Penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut ini adalah nilai X yang membuat pernyataan tersebut benar. Jadi kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi, bilangan berapa yang memenuhi, sehingga ketika bilangan itu dikalikan dengan 2, kemudian hasilnya dikurang dengan 6, akan menghasilkan bilangan atau nilai yang kurang dari 10. Jadi penyelesaian pertidaksamaan ini dapat juga ditulis dengan notasi himpunan. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2X kurang 6 kurang dari 10 adalah X sedemikian hingga X kurang dari 8. Jadi nilai-nilai X yang kurang dari 8 bila diganti disubstitusikan ke persamaan 2X kurang 6 kurang dari 10 akan menghasilkan pernyataan itu bernilai benar. Misalnya kita contohkan kalau X yang kita masukkan itu 7. Jadi 2 kali 7 itu 14. 14 kurang 6. 14 kurang 6 sama dengan 8. 8 itu kurang dari 10. Dan seterusnya. Kemudian ada contoh persamaan. Persamaan variabel yang variabelnya X. Persamaan satu variabel. Persamaan satu variabel ini yang dalam tayangan slide ini X tambah 3 sama dengan 5 dapat diajarkan dengan menggunakan dua representasi dalam tayangan slide ini.
dapat diajarkan kepada siswa dengan menggunakan representasi konkret dan juga representasi abstrak. Representasi konkret ini digunakan agar siswa lebih memahami apa yang dia pelajari. Misalnya X tambah 3 sama dengan 5. Persamaan ini artinya bahwa ruas kanan dan ruas kiri memiliki hasil yang sama, memiliki nilai yang sama. Jadi seperti pada timbangan, supaya agar timbangan itu berimbang, maka yang kanan harus sama dengan yang kiri. Jadi X ini ada nilai yang tersembunyi, yang belum ditentukan. Jika dijumlahkan dengan 3, akan menghasilkan 5. Jadi nilai X ini nilai yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Jadi representasi konkretnya dengan menggunakan timbangan itu, misalkan ada 3 koin dan beberapa koin yang tersembunyi di balik kotak, semua koin ini harus menyeimbangkan 5 koin di samping. Karena persamaan itu dua ruas itu harus sama, dalam timbangan itu kiri kanan harus sama. Pertanyaannya, berapa banyak koin yang tersembunyi? Kita mencoba untuk menghilangkan 3 koin dari tiap sisi. Jika 3 koin dari tiap sisi dihilangkan, maka pada sisi kiri hanya tinggal sisa kotak yang kosong. Pada sisi kanan tinggal 2 koin. Itu berarti ada 2 koin yang tersembunyi. Sehingga menyebabkan timbangan itu seimbang. Kemudian itu representasi konkret. Yang berikut representasi abstrak. X tambah 3 sama dengan 5. Kita membelajarkan siswa dengan menambah atau mengurang pada kedua ruas dengan bilangan yang sama. Misalnya di sini kita menambahkan dengan negatif 3 pada ruas kanan, berarti ruas kiri juga harus menambahkan dengan negatif 3. Dengan kata lain, pada ruas kiri kita kurangkan dengan 3, pada ruas kanan kita kurangkan dengan 3. Jadi, X tambah 3 tambah negatif 3 sama dengan 5 tambah negatif 3. Jadi, X sama dengan 2. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan X tambah 3 sama dengan 5, yaitu X sama dengan 2. Pada pertidaksamaan, ada beberapa sifat urutan. Yang pertama, sifat kurang dari dan penjumlahan. Jika A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Kemudian sifat yang kedua, sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan yang lebih dari 0. Jadi jika A kurang B dan C lebih dari 0, maka A kali C kurang dari B kali C. Yang berikut, sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan yang kurang dari 0. Jadi jika A kurang B dan C kurang dari 0, maka A kali C lebih dari B kali C. Di sini ada contoh tentang pertidaksamaan. Jadi contohnya itu 4X kurang 5 kurang dari X tambah 10. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, seperti pada cara persamaan yang tadi, bahwa kedua ruas harus ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya dalam contoh ini, untuk menghilangkan 5, kita kurangkan atau tambahkan, kita tambah dengan 5 yang positif. Jadi ruas kanan ditambah 5, ruas kiri juga ditambah 5. Jadi 4X tambah negatif 5 tambah 5 kurang dari X tambah 10 tambah 5. Sehingga hasilnya 4X kurang dari X tambah 15. Kemudian kedua ruas kita tambahkan juga dengan negatif X. Jadi negatif X tambah 4X kurang negatif X tambah 15. Jadi hasilnya 3X kurang 15.
Kemudian 3X kurang 15 kita kalikan kedua ruas dengan 1/3 atau kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadi 1/3 kali 3X atau 3X bagi 3 kurang dari 1/3 kali 15. Jadi hasilnya X kurang 5. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah nilai X yang kurang dari 5. Oke. Di sini ada latihan soal. Soal-soal ini Anda diminta untuk menyelesaikan soal-soal ini agar bisa melihat sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan.